Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Laili Barokah, yang kedua ada Laili Fauziah, dan yang ketiga ada Muhammad Taufik Ramadan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu teori dan konsep distribusi kecepatan dan energi. Untuk topik yang pertama, yaitu konsep dan teori distribusi kecepatan. Untuk distribusi kecepatan, distribusi Maxwell-Boltzmann merupakan distribusi probabilitas untuk kecepatan sebuah partikel yang berwujud gas. Ini berarti bahwa pada suhu tertentu, besaran vektor kecepatan partikel akan memiliki kecepatan yang dipilih secara acak dari distribusi, tetapi lebih cenderung berada dalam satu rentang dari beberapa kecepatan yang lain. Di sini ada beberapa persamaan ya. Kemudian selanjutnya dan di sini terdapat persamaan untuk distribusi kecepatan partikel, yaitu yang di bawah sendiri ini F dalam Vx sama dengan M per 2 pi kt pangkat setengah kali E pangkat min mvx kuadrat per 2 kt. Ini yang bawah sendiri ya untuk persamaan distribusi kecepatan. Kemudian untuk distribusi energi ya menggunakan pi kuadrat sama dengan 2me. Nah, untuk fungsi distribusi untuk besaran momentum kita didapatkan persamaan distribusi energi, yaitu Fe dE sama dengan Fp dP per dE kali dE sama dengan 2 akar E per pi kali 1 per kt pangkat 3 per 2 dikali E pangkat min E per kt dE, seperti itu. Dan kemudian di sini ada gambar grafik yang mana menunjukkan terdapat kecepatan maksimum, terdapat kecepatan rata-rata, dan nanti ada kecepatan root mean square ya, atau yang bisa disingkat dengan kecepatan RMS. Pembahasan yang kedua adalah kecepatan dan laju rata-rata. Berikut grafik distribusi Maxwell. Pada grafik tersebut terlihat terdapat beberapa kecepatan, baik kecepatan rata-rata, kecepatan root mean square, semuanya itu berbeda. Kecepatan Maxwell. Kecepatan yang paling mungkin saat di puncak distribusi kecepatan dirumuskan dengan V sama dengan akar 2 per beta M sama dengan akar 2 kt per M. Setelah itu, kecepatan rata-rata atau rata-rata dari semua kecepatan yang ada juga dapat dirumuskan dengan V bar sama dengan 4 pi C dikali 1 per 2 dalam kurung setengah beta M pangkat 2, yang secara sederhana menjadi 4 per akar 2 pi dikali akar kt per M. Selanjutnya yaitu laju rata-rata. Laju rata-rata didefinisikan sebagai V bar sama dengan integral 0 sampai dengan tak hingga Vn VdV dibagi integral 0 sampai dengan tak hingga N VdV yang setelah dijabarkan menjadi integral 0 sampai dengan tak hingga V pangkat 3 dikali E pangkat min mv kuadrat per 2 kt dV dibagi integral 0 sampai dengan tak hingga V pangkat 2 E pangkat min mv kuadrat per 2 kt dV. Sehingga dengan memisalkan X sama dengan mv kuadrat per 2 kt, maka dihasilkan V sama dengan akar 2 kt per M dikali X pangkat setengah. Ketika integral pada pembilang persamaan sebelumnya diganti dengan integral 0 sampai dengan tak hingga 2 kt per M pangkat 3 per 2 dikali X pangkat 3 per 2 dikali E pangkat min X dikali setengah dikali akar 2 kt per M dikali X
pangkat min setengah dx, maka menghasilkan setengah 2 kt per m pangkat 2 fungsi gamma 2. Jika parameter dalam fungsi gamma merupakan bilangan bulat, maka pembilang dalam bersamaan bernilai setengah dikali 2 kt per m pangkat 2. Dengan melakukan substitusi yang sama dengan persamaan di atas, maka penyebut berubah menjadi akar pi per 4 dikali 2 kt per m pangkat 3 per 2, sehingga laju rata-rata dapat dirumuskan menjadi akar 8 kt per pm. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kecepatan dan laju root mean square atau RMS. Untuk kecepatan RMS sendiri bisa didapatkan dengan cara mengubah persamaan suhu dan energi kinetik. Dengan rumus EK sendiri 3 per 2 kT, dan ada juga EK yaitu 1 per 2 mv kuadrat. Kemudian rumus ini dibuat seperti ini sehingga didapatkan V kuadrat sama dengan 3 kT per M. V kuadrat ini sendiri yaitu kecepatan kuadrat rata-rata dari molekul-molekul. Selanjutnya, dan dari akar kecepatan rata-rata kuadrat atau RMS dirumuskan sebagai berikut. V RMS sama dengan akar V kuadrat, sehingga didapatkan V RMS sama dengan akar 3 kT per M, atau juga bisa dirumuskan V RMS sama dengan akar 3 RT per M. Sedangkan untuk laju RMS sendiri diperoleh dari perata-rataan. Laju RMS akan menentukan energi kinetik rata-rata atom atau molekul gas. Kemudian setelah itu melakukan substitusi dalam mencari laju rata-rata dengan cara integral pada pembilang diganti dengan seperti ini. Setelah seperti ini didapatkan lagi. Dengan demikian rata-rata kuadrat laju menjadi V kuadrat sama dengan 3 kT per M. Maka didapatkan laju RMS yaitu V RMS akar V kuadrat sama dengan akar 3 kT per M. Jadi untuk laju RMS dan kecepatan RMS sama, yaitu V RMS sama dengan akar 3 kT per M. Selanjutnya adalah kecepatan dan laju dengan peluang maksimum. Fungsi distribusi Maxwell-Boltzmann memprediksi bahwa pada suhu tertentu laju partikel gas tidak seragam. Laju partikel gas bervariasi dari 0 sampai tak terhingga. Akan tetapi, ada laju yang memiliki peluang kemunculan paling besar. Laju tersebut berkaitan dengan lokasi puncak distribusi Maxwell-Boltzmann bila dinyatakan dalam variabel laju. Laju dengan peluang kemunculan paling besar tersebut ditentukan dengan memecahkan persamaan dN dalam kurung V per dV sama dengan 0. Dengan menggunakan N dalam kurung V, maka distribusi partikel dalam variabel laju adalah N dalam kurung V dV sama dengan dalam kurung 4pi BV M pangkat 3 dikalikan dengan E pangkat alfa kali V kuadrat dikalikan dengan E pangkat min MV kuadrat per 2 kT dikalikan dengan dV. Dengan menggunakan ungkapan E pangkat alfa pada persamaan parameter fungsi distribusi klasik, maka didapatkan N dalam kurung V dikalikan dengan dV sama dengan 4pi kali N besar kali M pangkat 3 per 2 per dalam kurung 2pi kT kali 3 per 2 V kuadrat dikalikan dengan E pangkat min MV kuadrat per 2 kT
dikali dV. Nah, berikut ini adalah grafik kerapatan partikel gas terhadap laju pada berbagai suhu. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada sumbu Y, yakni penggambaran pada poin N dalam kurung V, dan sumbu X menggambarkan poin V. Pada grafik tersebut dapat kita lihat bahwa suhu terendah yakni T1 memiliki peluang laju maksimum paling besar. Berdasarkan persamaan N dalam kurung V di atas dapat kita simpulkan bahwa N dalam kurung V sama dengan 4pi Nm pangkat 3 per 2 per dalam kurung 2pi Kt pangkat 3 per 2 dikalikan dengan V kuadrat dikali E pangkat min mv kuadrat per 2 Kt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dN dalam kurung V per dV sama dengan 4pi Nm pangkat 3 per 2 per dalam kurung 2pi Kt pangkat 3 per 2 dikalikan dengan E pangkat min mv kuadrat per 2 Kt kali dalam kurung 2V min mv pangkat 3 per Kt. Nah, jika Vm adalah laju dengan peluang maksimum, maka pada Vm tersebut dN per dV sama dengan 0. Ini dipenuhi jika 2Vm min mvm pangkat 3 per Kt sama dengan 0. Yang memberikan solusi untuk laju dengan peluang maksimum yakni adalah Vm sama dengan akar 2 Kt per M. Terima kasih. Kritik dan saran kami terima. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.